Saudara-saudari yang baik, salam jumpa kembali dalam kuliah sosiologi. Bab keempat buku saya berbicara tentang kekuasaan dan kepincangan sosial. Di dalam bab itu, kita membahas 3 subtema yang punya kaitan atau punya hubungan dengan kekuasaan dan kepincangan sosial, yakni tentang stratifikasi sosial, kedua, ras dan etnik, ketiga, gender dan seksualitas. Kita mulai dengan subtema yang pertama, yakni stratifikasi sosial. Saudara-saudara yang baik, stratifikasi sosial sebetulnya sudah lama muncul dalam sejarah umat manusia. Aristoteles misalnya membagi masyarakat atas 3 golongan, yakni golongan yang sangat kaya, golongan menengah, dan golongan yang sangat miskin. Sementara itu Marx membagi masyarakat atas 2 golongan atau 2 kelompok, yakni kaum kapitalis di satu pihak dan kaum proletariat di pihak lain. Kemudian Adam Smith membagi masyarakat atas orang yang hidup dari sewa tanah, upah kerja, dan keuntungan perdagangan. Dan Veblen membagi masyarakat atas 2, yakni orang kaya atau kaum kaya raya dan kaum pekerja. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial berarti suatu sistem di mana orang-orang di dalam masyarakat itu diurutkan secara hierarkis, mulai dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Atau sebaliknya, mulai dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Stratifikasi sosial tentu saja berbeda dari kategori sosial. Kategori sosial adalah sistem pengelompokan orang berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dalam kategori sosial tidak terkandung unsur hierarki, tidak terkandung unsur kekayaan. Sedangkan kata kunci untuk stratifikasi sosial adalah adanya urutan hierarkis, urutan kekuasaan, urutan kekayaan, dan lain-lain. Apa ciri-ciri dari stratifikasi sosial? Ada beberapa ciri dari stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial merupakan karakteristik yang membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya. Bukan perbedaan antara individu-individu, bukan perbedaan antara si A dan si B. Dia adalah perbedaan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, stratifikasi sosial itu bersifat universal. Artinya apa? Artinya stratifikasi sosial itu bisa ditemukan hampir pada semua kelompok masyarakat. Tetapi pada waktu yang sama, stratifikasi sosial itu juga bervariasi, yang berarti berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Ada masyarakat atau ada kelompok dengan stratifikasi sosial yang sangat ketat, tetapi ada kelompok atau masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang agak longgar. Itu ciri yang kedua, bersifat universal, tetapi pada waktu yang sama berbeda dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Ciri yang ketiga, stratifikasi sosial itu berlangsung dari generasi ke generasi. Hal itu terutama berkaitan dengan status-status yang diwariskan, ascribe status, dan bukan achieve status. Status yang diperoleh karena usaha-usaha atau prestasi-prestasi pribadi. Itu ciri ketiga. Dalam arti tertentu, status itu bisa berlangsung dari generasi ke generasi. Status orang tua diwariskan kepada anak-anaknya, dan anak-anak itu mewariskan status yang sama kepada anak-anaknya lagi. Lalu yang keempat, stratifikasi sosial itu bisa bertahan karena didukung oleh pola-pola kepercayaan tertentu. Seperti halnya dalam sistem kasta.
Sistem kasta bertahan karena didukung oleh pola-pola kepercayaan tertentu yang mengatakan bahwa kalau mereka tidak hidup menurut peraturan kasta, maka boleh jadi dalam kehidupan selanjutnya, dalam proses reinkarnasi, mereka akan turun kasta atau bahkan menjadi makhluk yang lebih rendah. Itu ciri-ciri dari stratifikasi sosial. Berikut jenis-jenis stratifikasi sosial. Para sosiolog berminat untuk memperhatikan perbedaan antara sistem stratifikasi sosial yang agak terbuka dengan sistem stratifikasi sosial yang sangat tertutup. Berdasarkan kemungkinan itu, sistem stratifikasi sosial dibagi atas dua, yakni sistem kasta dan sistem kelas. Tetapi ada juga kelompok yang menyebut dirinya itu kelompok tanpa kelas. Kita lihat satu demi satu. Pertama, sistem kasta. Kasta adalah sistem stratifikasi sosial yang semata-mata didasarkan pada keturunan dan sangat tertutup. Mobilitas sosial dalam sistem kasta itu sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Dan setiap orang di dalam kasta tersebut menyadari keanggotaannya di dalam sistem kasta tersebut. Dan dalam sistem kasta, perkawinan umumnya bersifat endogami. Mereka hanya boleh menikah atau boleh mengawini orang-orang yang berasal dari kasta yang sama. Kalau ada perkawinan yang terjadi lintas kasta, maka pihak yang berada dalam kasta yang lebih tinggi turun ke kasta yang lebih rendah. Kalau suami berasal dari kasta lebih tinggi dan istri berasal dari kasta lebih rendah, maka suami harus turun mengikuti kasta istrinya. Sistem kasta ini, seperti tadi sudah dikatakan, didukung oleh kepercayaan bahwa setiap orang yang patuh pada ketetapan kasta akan memperoleh reward atau ganjaran dalam hidup berikutnya. Demikian juga sebaliknya, orang yang tidak mengikuti ketetapan kasta akan mendapat punishment atau hukuman dalam kehidupan berikutnya. Oke, itu mengenai kasta. Sekalipun sistem kasta selalu dikaitkan dengan masyarakat Hindu di India, dewasa ini penekanan terhadap hak-hak asasi manusia menyebabkan sistem kasta itu pelan-pelan hilang. Karena apa? Karena dalam kehidupan modern, sistem kasta menjadi tidak praktis. Kita hidup dalam masyarakat yang terbuka, ya, dalam masyarakat yang sangat menekankan hak-hak asasi manusia, maka sistem kasta itu menjadi sangat tidak praktis. Kedua, sistem kelas. Sistem kelas merupakan satu sistem stratifikasi sosial di mana pencapaian seseorang atau prestasi seseorang menjadi pertimbangan penting dalam pengelompokan orang-orang ke dalam kelas-kelas sosial. Dalam sistem kelas, kategori-kategori yang membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya tidaklah terlalu ketat seperti yang ada dalam sistem kasta. Hal ini disebabkan oleh mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat modern karena bermacam-macam alasan. Antara lain, proses demokratisasi yang ditemukan pada hampir semua kelompok masyarakat modern telah menyebabkan orang boleh menjadi apa saja. Orang memiliki hak yang sama. Kemudian kemajuan dalam bidang industri telah membuka pintu lebar-lebar bagi urbanisasi. Ya. Sementara itu, setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Itu.
Mobilitas sosial dalam sistem kelas biasanya sangat tinggi, ya, karena orang percaya bahwa bakat-bakat, kerja keras, kemampuan-kemampuan sangat menentukan posisi seseorang dalam masyarakat dan bukan karena faktor keturunan atau faktor kelahiran. Pekerjaan tidak ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok tertentu, melainkan oleh kerja keras, oleh pendidikan, oleh prestasi-prestasi tertentu. Salah satu hal yang membedakan sistem kelas dari sistem kasta adalah konsistensi status. Dalam sistem kasta ada konsistensi status yang sangat tinggi. Sedangkan dalam sistem kelas konsistensi status sangat rendah. Orang bisa berpindah dari satu status ke status yang lain. Sedangkan dalam sistem kasta hal itu mustahil terjadi. Ketiga, masyarakat tanpa kelas. Berkat kemajuan industri, sistem kelas pelan-pelan hilang dan digantikan oleh sistem kasta pelan-pelan hilang dan digantikan oleh sistem kelas. Tetapi kemudian ada kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa mereka tidak memiliki sistem kelas atau mengklaim bahwa mereka adalah masyarakat tanpa kelas. Masyarakat sosialis umumnya mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kelas-kelas. Namun demikian, klaim-klaim masyarakat tersebut tidak benar juga. Sekalipun di negara-negara sosialis tetap ditemukan kelas-kelas sosial, seperti ada kelas pegawai pemerintah, kelas atau kelompok kaum intelektual, dan kemudian kaum pekerja kasar. Jadi sekalipun mereka mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kelas-kelas, namun dalam kenyataannya tetap ditemukan sistem kelas yang diklaim sebagai masyarakat tanpa kelas. Oke, bagian berikut adalah teori-teori tentang stratifikasi sosial. Ya. Bagaimana ilmuwan sosial menjelaskan mengapa terjadi stratifikasi sosial. Ada 3 kemungkinan penjelasan atau 3 teori yang berusaha untuk menjelaskan fenomena stratifikasi sosial. Teori-teori itu adalah teori fungsionalisme struktural, kedua itu teori konflik, dan ketiga itu teori sintesis dari Gebhardt dan Jean Lenski. Kita lihat teori yang pertama, teori fungsionalisme struktural. Teori ini dikemukakan oleh Kingsley Davis dan Wilbert Moore. Menurut kedua orang ini, beberapa stratifikasi sosial merupakan suatu keharusan demi mempertahankan masyarakat, demi mempertahankan stabilitas masyarakat, atau mempertahankan equilibrium. Alasannya adalah karena di dalam masyarakat ada bermacam-macam pekerjaan. Ada yang penting dan ada yang tidak penting. Ada yang sulit dan berat, tetapi ada yang gampang dan ringan. Ada yang ditempuh melalui pendidikan yang panjang dan biaya mahal, ada yang tidak. Apa yang harus dibuat oleh masyarakat supaya orang tertarik untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan yang penting, sulit, membutuhkan pendidikan yang panjang dan mahal, serta pengorbanan yang besar, seperti misalnya posisi dokter. Bagaimana masyarakat buat supaya orang tertarik menjadi dokter yang pendidikannya lama, pekerjaannya berat, pendidikannya mahal, dan seterusnya. Menurut Davis dan Moore, supaya orang tertarik mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu, masyarakat harus memberikan mereka reward atau ganjaran dalam bentuk upah yang tinggi, gaji yang tinggi, kekuasaan, kenyamanan sosial, dan prestise sosial. Jadi supaya orang tertarik mengambil pekerjaan yang sulit, berat, biaya mahal itu, maka masyarakat menyiapkan ganjaran dalam bentuk gaji, kekuasaan, kenyamanan hidup, dan prestise sosial. Tapi teori ini mendapat beberapa kritikan. Pertama, mereka bilang, orang yang berpendapatan tinggi belum tentu
karena pekerjaannya penting bagi orang banyak dan membutuhkan pendidikan yang panjang. Seorang artis atau seorang pemain bola kaki, pemain tenis, bukan karena pendidikan tinggi atau pekerjaan itu penting bagi hajat hidup orang banyak. Kedua, para pengkritik juga mengatakan bahwa posisi dokter yang dipakai sebagai contoh dalam teori itu menjadi penting karena dalam banyak hal para dokterlah yang menentukan seseorang menjadi dokter. Dosen mungkin, instansi-instansi yang mengambil keputusan seseorang memberikan praktek menurut para pengkritik pada umumnya adalah dokter juga. Ketiga, teori ini berasumsi bahwa ganjaran diperoleh berdasarkan kemampuan. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang mempunyai kemampuannya pas-pas saja, tetapi memperoleh ganjaran yang tinggi atau memperoleh penghasilan yang tinggi karena beberapa jalan pintas, ya. Oke. Lalu kritik terakhir, teori ini berasumsi bahwa stratifikasi sosial secara keseluruhan sangat menguntungkan karena berguna untuk mempertahankan stabilitas masyarakat. Tapi dalam kenyataannya, stratifikasi sosial telah menimbulkan konflik sosial. Karena itu, fenomena stratifikasi sosial tidak bisa dianalisis hanya menggunakan teori fungsionalisme struktural. Oke. Teori kedua yang coba membuat analisis tentang stratifikasi sosial adalah teori konflik. Menurut teori konflik, stratifikasi sosial di dalam masyarakat terjadi karena kaum kapitalis diizinkan untuk memiliki alat-alat produksi atau sarana-sarana produksi, sehingga terciptalah kelompok-kelompok yang memiliki karena akumulasi kekayaan dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki, ya, kaum buruh, kaum proletariat. Dalam masyarakat feodal, ya, ada bangsawan dan ada buruh tani. Ya. Sedangkan dalam masyarakat industri, seperti yang telah kita lihat, ada majikan dan ada kaum buruh. Jadi, konflik terjadi karena akumulasi kekayaan. Ketiga, teori sintesis dari Gebhardt dan Jens Lenski. Menurut teori ini, ya, stratifikasi sosial tidak terlalu nampak dalam masyarakat sederhana karena di sana tidak ada akumulasi kekayaan. Mereka bekerja untuk mendapatkan kehidupan pada hari itu, untuk masa itu, dan tidak ada peluang untuk mengakumulasi kekayaan seperti dalam masyarakat modern. Itu alasan mengapa dalam masyarakat sederhana itu tidak terjadi stratifikasi sosial yang sangat menonjol. Alasannya menurut Gebhardt dan Jens Lenski ialah karena dalam masyarakat sosial tidak ada akumulasi kekayaan. Itu beberapa teori yang coba menjelaskan fenomena stratifikasi sosial. Dengan teori-teori itu, selesai pula pembahasan kita mengenai stratifikasi sosial. Sekian dan terima kasih.